Ya? Apa? Oh, sudah. Ya, terima kasih. Tuh. Oh, iya. Sip. Bentar. Nah, oke. Tuh, ada sayanya ya. Ini kalau seumpama besok saya nggak masuk, jadi kamu bisa langsung mengikuti gitu ya. Baik, kemarin sudah kita membahas tentang tindak pidana disengaja dan disengaja ya, bahwa intinya ada tindakan yang memang kamu tidak punya niat, tapi tetap jadi tindak pidana yang dianggap namanya kelalaian. Jalan raya, jebret, ada kecelakaan, tuh yang diburu pasti supirnya. Supirnya kan nggak niat tuh nabrak orang atau kecelakaan, tapi tetap diburu karena dia adalah tersangka yang menyebabkan kematian atau kelalaian. Kasus terakhir itu ada yang ini pakai expander jebret nabrak angkot yang di dalamnya ada 3 orang, meninggal semua angkotnya. Meskipun ini tetap aja dia kena. Ya, oke. Nah, sekarang tindak pidana yang tertangkap basah dan tidak tertangkap basah. Ya, bahasanya itu loh, tertangkap basah. Mungkin juga ada keringnya gitu loh. Tapi ini istilah, maksudnya apa? Tindak pidana yang tertangkap basah. Ini sih dalam bukunya ini ya. Sebetulnya tertangkap tangan kalau bahasa kitanya. Ya, tertangkap tangan. Kamu jangan ngomong juga, Pak, kenapa nggak tertangkap kaki gitu ya. Nggak bisa bilang gitu juga. Jadi, tapi di sini dalam buku ini istilahnya adalah tertangkap basah. Ukuran tertangkap basah itu gimana? Kejahatan yang apabila dilakukan itu dalam waktu yang betul-betul diketahuinya saat kejadian terjadi. Bisa contoh dipergoki pada saat kejadian langsung pencurian, pas saat ngambil dipergoki. Kemudian kejahatan yang langsung itu atau setelah itu bisa contoh seperti berselang setelah mencuri kelihatan lari terus diteriaki maling. Nah, itu sama ketangkap basah. Dalam hukum Islam ketika kamu teler minum-minum di tanganmu ada bir, ada ya tidak harus bir aja ya, vodka atau apalagi yang biasanya Jack Daniel apalagi. Nah, itu langsung. Nah, ketika kamu sedang pegang botol dan matamu kunang-kunang atau mungkin apa namanya nah, itu bisa jadi atau teriakan wow atau wow gitu. Nah, itu sama. Itu namanya dalam artian ketika ini kan namanya tertangkap basah, tertangkap tangan. Kemudian ada tindak pidana yang tidak tertangkap tangan. Maksudnya pidana tersebut berselang, jadi lama sekali. Pencurian 3 hari yang lalu, perkosaan 4 hari yang lalu, atau dia tidak terdeteksi, biasanya korupsi ya, baru terungkap persekian lama. Itu yang tidak tertangkap basah. Nah, maka di bawah sudah paham belum tertangkap basah itu? Jadi yang tindak pidana pas ada saat kejadian, kemudian itu ada saksi yang disaksikan atau mungkin dapat dilihat oleh beberapa orang pada saat kejadian berlangsung tertangkap. Ya, jadi yang dimaksud tertangkap basah itu tertangkap tangan itu tidak harus melulu tindak pidana oleh kepolisian ya, tapi sebetulnya oleh masyarakat juga sama. Kalau di korupsi itu apa istilahnya? OTT, operasi tangkap tangan. Dan itu kalau saya cerita panjang lebar ketika saya mendampingi para koruptor. Mau ceritanya enggak? Oh, udah cerita aja. Jadi koruptor itu hati-hati termasuk kamu ya. Apalagi sekarang itu telah ada namanya disahkannya undang-undang tentang informasi pribadi apa namanya itu PDP apa istilahnya apa ya? Tentang informasi pribadi ya. Jadi
pemerintah itu ada perlindungan terhadap informasi pribadi. Nah ini sebetulnya nggak tahu juga mekanisme yang terjadi di dunia cyber karena kita bukan di wilayah itu ya. Sampai mungkin adanya bejor apa sih terus bacanya apa tuh baca? Hah? Biorka ya, oke bagus. Biorka itu ya kalau konspirasi ini itulah ya intinya termasuk adalah persetujuan tentang perlindungan data pribadi. Intinya adalah negara bisa mengakses loh, dan dia punya kewenangan untuk bisa apa namanya itu berkomunikasi dengan berbagai vendor dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan privasi yang dipunya oleh server apa namanya itu yang dia punya Facebook, punya WA dan sebagainya itu diatur ya dalam perlindungan data pribadi itu. Meskipun atas dasar namanya data pribadi, sebetulnya itu berdasarkan undang-undang pemerintah sudah bisa masuk wilayah pribadi, paham nggak maksudnya? Hah? Nah itu. Kemudian dari sana memang bagus saja, tapi kan akhirnya ya tergelontor lah untuk BSN sekian ratus miliar gitu anggarannya. Yang nggak tahu lah Biorka itu akhirnya siapa, masa jadinya tukang es di mana itu tukang agung ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, OTT ya, tertangkap tangan, ternyata proses KPK itu luar biasa. Kamu kalau udah kena KPK, sebetulnya jangan harap bisa lolos. Alhamdulillah ya. Ada dua maksudnya itu, kalau kamu tertangkap KPK itu, kalau kamu jadi pejabat ataupun jadi orang kaya gitu ya. Jadi susah ini, mau mengaminkan enggak, karena nanti takutnya kamu kena gitu. Kalau diaminkan juga kamu jadi orang biasa-biasa. Jadi ya, kembali lagi, KPK itu punya kewenangan menyadap ya, yang di regulasi terbaru itu kan sangat di apa namanya itu KPK terbaru itu kan sangat ribet, dia harus punya lapisan agar dapat menyadap itu persetujuan termasuk Dewan Pengawas KPK ya, sehingga regulasi itu dianggap melemahkan. Ketika saya mendampingi kasus koruptor, saya sering mendampingi kasus koruptor itu. Bukan berarti saya setuju dengan koruptor, bukan, tapi memang ada hak-haknya yang memang perlu diperjuangkan. Tidak semua mereka itu juga sebagai manusia punya hak-hak yang memang harus diperjuangkan. Nah, mereka itu ketika saya di persidangan, KPK itu sudah mengintai. Jadi setiap ada perkara yang masuk atau entah itu dari apa namanya itu masyarakat atau kalau dari pejabat itu biasanya dari internal yang intinya orang-orang sakit hati atau nggak kebagian roti. Nah itu biasanya yang suka bersuara itu begitu ya. Kamu jadi pejabat, kalau bagi-bagi uang itu yang rata, kalau enggak kamu nanti bisa dilaporin gitu ya. Loh, kok malah ngajarin nggak benar. Jadi apa namanya, langsung dia akan menganalisa nomor telepon dan sebagainya. Nomor telepon dapat, sudah wassalam. Semua transaksi, semua komunikasi, semua bentuk apapun itu terlacak di pusat. Di server itu terlacak. Jadi ada tim di KPK itu memilih semua percakapan dari sekian juta percakapan itu, dia bisa menyaring mana aja percakapan yang berkaitan dengan kasus. Itu luar biasa. Maka agak heran kan, OTT kok bisa sih KPK bisa menangkap tangan orang sedang transaksi, kan luar biasa, aneh gitu, kayak Sherlock Holmes gitu ya, itu yang detektif yang bisa membuktikan. Itu luar biasa KPK. Ternyata ketika saya di persidangan, memang mereka luar biasa. Jadi 1 bulan sebelum transaksi itu mereka sudah mengintai. Ada tim khusus lapangan, ada yang di pusat. Ini kesaksian di pengadilan. Nah, si pejabat yang melakukan transaksi itu ternyata dia tidak tahu bahwa contoh transaksi di rumah makan ya, sebelum deal-dealan itu transaksi di rumah makan. Jadi KPK itu langsung mendengar, langsung melihat tentang percakapan mereka bahwa akan terjadi sebuah transaksi. Akan terjadi sebuah transaksi. Gimana coba caranya? Jadi KPK itu ternyata ada yang jadi tukang koran, ada yang pura-pura baca koran gitu, ada yang nyamar jadi waiters gitu, apa namanya. Itu terungkap di pengadilan loh. Pantes kalau udah berurusan dengan KPK itu wassalam deh pokoknya. Nah, sekarang kan kok, makanya sekarang kok banyak yang sampai ada yang lolos dari KPK itu aneh, saya nggak bisa habis pikir.
Karena di persidangan ketika berkelit saja sedikit, ketika si terdakwa itu ngomong tentang suatu hal bahwa dia menyangkal, oh itu bukan duit saya tidak ini, ketika pada saat itu saya mendampingi seorang hakim, hakim yang koruptor. Persis sampai saat ini yang hakim agung koruptor itu yang menerima suap. Persis juga, subhanallah, ya Allah. Saya itu lihat berita gitu. Hakim Pak Budi, dia di Pengadilan Tinggi Bandung sini kena KPK. Saya lihat wajahnya itu saya nggak familiar, kan? Maksudnya familiar gitu. Ternyata siapa? Ternyata pembimbing saya waktu PPL di pengadilan di Semarang. Astagfirullah. Orangnya baik banget. Karena saya dapat A pada waktu itu. Ternyata beliau, iya, saya jadi susah juga ngomongnya beliau ya. Di sisi lain guru saya, nggak disebut beliau juga koruptor. Coba gimana kamu ngomongnya? Ya bapak itulah intinya ya. Itu ada apa di penjara. Sekarang hakim agungnya yang kena 800 juta. Padahal kamu kalau jadi cakim, berapa gajimu awal itu? 11 juta baru cakim, baru CPNS. Wah, gila-gilaan hakim itu ini. Tunjangannya itu berlipat-lipat daripada dosen seperti saya. Bukan berarti kecil juga, cukup lah ya. Tapi intinya itu hakim itu luar biasa. Ya tapi bukan masalah kurang dan tidaknya. Tadi itu tuh kamu cari gara-gara sendiri dengan dirimu sendiri, tidak bersyukur atas apa yang sebetulnya cukup untuk dirimu gitu. Kamu intinya bikin masalah sendiri deh, namanya gitulah. Termasuk hakim itu ya. Nah, OTT itu begitu, tertangkap tangan. Dia tertangkap tangannya itu setelah di-polling-polling, jadi KPK sudah mengintai pas di depan pengadilan, transaksi di sebuah mobil diserahkan berupa bungkusan yang isinya itu ratusan juta. Nah, itulah yang disebut dengan tertangkap tangan atau tertangkap atau tertangkap basah. Nah, pentingnya apa sih pembagian itu? Pertama tentang pembuktian tindak pidana. Dalam Islam, pembuktian tindak pidana itu tentu didasarkan pada saksi. Saksi yang langsung, khususnya dalam perzinahan. Dalam hudud dan perzinahan ada 4 ya, ini susahnya. Saya udah nyampaikan, Bu. Ya intinya kalau perzinahan itu memungkinkan apa enggak ya? Ya begituan ditonton 4 orang secara langsung. Ya bisa saja, kecuali kalau itu live gitu ya. Nah itu, kayaknya udah dibahas kemarin. Nah kemudian ada 2 saksi untuk selain hudud, ya, yaitu kisos. Kemudian untuk tajir berapa saksinya? 1. Nah ini penting karena saksi itu dalam Islam harus melihat langsung. Kalau nggak melihat langsung itu tidak dikatakan saksi. Nah ini berkaitan juga dengan pembuktian itu. Maka kalau yang tidak tertangkap basah, ini akan susah untuk betul apakah perbuatan tersebut dilakukan didasarkan pada saksi atau tidak. Gitu ya. Meskipun ada nanti bukti-bukti petunjuk juga bagian daripada pembuktian, tapi dia bisa kena had atau tidak ini sangat menentukan kaitan dengan tertangkap basah dan tidak. Kalau tertangkap basah itu kemungkinan masuk dalam jarimah had itu intinya lebih pasti dibanding ketika itu tidak tertangkap basah. Jadi berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pentingnya kita. Kemudian pembagian amal ma'ruf nahi mungkar, maksudnya adalah ketika tidak tertangkap basah, maka kalau tertangkap basah ya gimana lagi sudah. Tapi ketika tidak tertangkap basah, ada kewajiban bagi kita untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Termasuk ketika kita tertangkap basah. Contoh kamu ngejar maling gitu ya. Ngejar maling, lah malingnya melawan. Nah, kamu dalam hal ini karena punya dasar amal ma'ruf nahi mungkar tidak akan dikenakan sebuah pidana begitu ya sebagai dasar melindungi nilai-nilai masyarakat. Ada jamret, ada atlet silat di sini langsung aku lari terbang ajar. Nah, itu
Boleh, kamu jangan takut. Maksudnya jangan takut, aduh, nanti saya dipukuli maling jadi dipidana dong. Nah, itu jangan salah. Karena kan saat ini banyak kan terjadi seperti itu kan. Kita harus betul-betul memahami. Yang akhirnya polisi banyak yang diprotes kan, gara-gara apa namanya itu, kasus apa itu. Yang membunuh maling itu kan karena mempertahankan diri nggak bisa. Pertahankan diri itu bagian daripada yang melawan begal, begalnya mati. Ya kan? Ya nggak bisa itu mempertahankan diri. Ya, overmah dalam keadaan terpaksa yang harus ini. Nanti kasusnya adalah dilihat dari proporsinya. Contoh begalnya nggak bawa senjata, tapi kayaknya nggak mungkin ya begal bawa senjata. Maksudnya itu begal nggak bawa senjata, kamunya bawa senjata, ya nggak bisa begitu. Itu namanya nggak proporsional. Itu memang kamu niatnya bunuh aja, gitu. Paham nggak? Itu harus hati-hati loh. Di sana itu adalah asas proporsionalitas. Jadi kamu harus membuktikan bahwa dirimu memang dalam keadaan terpaksa harus melawan. Kalau tangan kosong, ya yang jantan dong, tangan kosong juga lah. Ya toh? Enggak, ini maksudnya ini jangan bercanda, ini pembuktian hukum loh. Kamu ketika melakukan sebuah tindakan itu harus atas dasar apa namanya itu proporsionalitas. Lihat musuhnya dulu, pakai senjata pakai lagi. Kalau enggak, jangan coba-coba kamu pakai senjata. Kamu nanti disalahkan di pengadilan. Ya, disalahkan. Meskipun itu namanya bukan membela diri, tapi memang apa namanya itu penganiayaan nanti masuknya. Ya akhirnya itu disalahkan itu. Jadi salahnya itu contoh kenapa membunuh begal itu ya karena dianggap si begal ini sebetulnya dia tidak sebagai serangannya itu tidak setimpal dengan serangan baliknya orang yang melawan. Ya intinya begitu ya. Tapi overmah itu sebenarnya diperbolehkan. Nah, sehingga segi amal ma'ruf nahi munkar kalau dalam Islam menjaga nilai harta, menjaga nilai umum dan sebagainya itu tidak dipidana. Pokoknya hajar aja. Kalau di jalan ada maling, ada apa, tapi hati-hati. Teriakin maling, bukan maling, kamu asal hajar. Itu nantinya namanya pengeroyokan. Pengeroyokan kamu sendiri nanti akan lagi kena lagi. Ya. Contoh malingnya sudah tidak berdaya, atau mungkin maling udah ketangkep. Kamu kan penasaran tuh, hajar aja lagi. Ya, itu kamu kena penganiayaan. Karena itu bukan membela diri atau bukan menyelamatkan, itu memang nafsu kamu aja pengen ngajar maling. Paham? Lanjut ya. Hmm. Hmm. Cakar atau enggak gigit. Hmm. Boleh kalau perempuan lah ya, kalau saya hakimnya sih boleh. Ya boleh kalau perempuan, jelas kan beda ininya ya kondisinya, maka apapun yang diupayakan dalam rangka membela diri lakukan kalau perempuan itu ya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya untuk membela diri itu ya, jangan ragu, jangan ragu, jangan ragu. Nah, cuma masalahnya adalah pada proses contoh seperti perkosaan ini menjadi complicated ya. Karena ada unsur itu ya rumit lah ya, jadi keluar tema ya, sebetulnya. Karena saya juga pernah apa namanya itu mendampingi ya kasus yang begitu. Itu complicated. Hakim itu menjadi ragu. Menjadi ragunya itu karena bukti awalnya adalah yaitu bukti awalnya itu menjurus kepada orang yang ya suka sama suka dan sebagainya, itu yang susah gitu. Meskipun pada prakteknya akan terjadi hal tersebut. Maka harus hati-hati apa intinya jaga jarak. Maksudnya apa jaga jarak itu? Kamu harus paham batasan-batasan tertentu. Ketika batasan-batasan itu paham nggak maksudnya? Ya secara formal begitulah, kamu paham sendiri. Yang suka pacaran dan sebagainya itu harus paham tuh. Jangan sampai
kamu menjadi orang yang dirugikan. Itu betul, di pengadilan itu susah itu. Karena si yang diperkosa itu pasti merasa bahwa dia suka sama suka, alasannya. Begitu. Selalu begitu. So, coba dari semua itu. Ya, nah, dan itu terbukti dari awal perjalanannya. Nah, nggak tahu padahal sebetulnya ya nggak tahu juga lah, intinya begitu. Nah, itu yang perlu jadi pelajaran dalam persidangan ya. Baik. Nah, tapi kalau asas purpose, tapi contoh kamu baru kenal baru siapa gitu, mau dibonceng sama ya bukan, jadinya malah jadi tukang ojol, jadi seudon. Bukan, ini permisalan saja. Ketika di tempat sepi atau apa perempuan gitu kan mencurigakan dan sebagainya, hajar aja apapun yang kamu punya. Nah, kalau itu biasanya betul, itu pasti kamu dimenangkan karena tidak ada rentetan. Nah, kalau pacaran dan sebagainya, aduh itu susah itu. Susah ini. Beda kalau apa dibawa ke ini ya, ya itulah kayak siapa namanya itu tukang angkot, tukang ini tuh pasti itu kena tuh tukang angkot itu. Gak mungkin ada istilah suka sama suka, itu gak ada itu. Pasti kamu dimenangkan ya. Meskipun kamu harus hajar pakai apa saja itu pasti dimenangkan. Posisinya begitu. Begitu. Bisa dipahami posisinya? Ya, itu. Apalagi itu perempuan itu boleh ya apa namanya itu atas dasar bahwa ya laki-laki lebih kuasa daripada perempuan gitu. Selanjutnya adalah ini kok ini benar udah jam 11.20. Cepat banget kita ya. Kemudian tindak pidana positif dan tindak pidana negatif. Nah, baru dalam tindak pidana ada positif, ada negatif. Kamu jangan salah paham dengan positivisme hukum. Hukum positif. Kenapa disebut hukum positif? Karena hukum yang dilaksanakan, yang diinikan. Hukum yang berlaku pada saat ini, hukum positif. Ada hukum negatif nggak? Nggak ada. Makanya saya tanya, kalau dalam tindak pidana itu ada negatif dan positif. Kalau positif itu melakukan, negatif tidak melakukan. Paham? Delik commission dan omission. Delik commission itu melakukan, omission tidak melakukan. Contoh kemarin saya sudah jelaskan belum? Tidak melakukan itu, aku pinter renang ya. Ada temenmu masuk jurang atau masuk sungai gitu ya. Karena kamu itu pacarmu direbut sama temenmu itu, pada temenmu udah biarin aja lah gitu. Nah, itu kamu itu dipidana gitu, Bang. Kan kamu nggak berbuat apa-apa, tapi temenmu tenggelam tuh gara-gara kamu itu. Kamu nggak berbuat apa-apa. Nah, nanti ada penjelasan panjangnya. Itu namanya omission, tidak berbuat. Ada berbuat, yang berbuat ya jelas lah ya, secara ini. Tapi selalu masuk berbagai kelas itu udah jelas ketika ditanya hukum positif itu apa, hukum yang berlaku, hukum apa. Ini kaitannya istilah kenapa disebut dilabeli hukum positif gitu loh. Positif itu apa maksudnya? Apakah positif itu yang plus? Jadi hukum positif itu adalah hukum yang sebetulnya didasarkan pada rasional logis. Kenapa rasional logis? Didasarkan kepada pemikiran positivisme. Positivisme hukum itu positifnya diambil dari kata positum. Positum itu artinya meletakkan. Dulu itu namanya dalam perjalanan pemikiran ya, setelah ada rasionalisme, empirisme gitu ya. Sebelumnya adalah idealisme, materialisme. Kemudian lahir namanya positivisme, yaitu dari empirisme, di mana itu merupakan dasar ilmu eksakta, contoh seperti matematika, fisika, kimia, itu eksakta ya. Itu kan rasional, logis ya. Itu dimasukkan ke dalam ilmu sosial, diletakkan dasar-dasar ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika ke dalam sosial. Namanya pemikiran positivisme. Sehingga dulu hukum itu namanya fisika sosial.
Sehingga positivisme ini menjadikan sebuah ilmu hukum dia berdiri sendiri, punya teori-teori sendiri, punya metodologi berpikir sendiri, punya logis sendiri, asas-asas sendiri. Itu namanya disebut, kenapa disebut positivisme. Lawannya ada hukum alam, natural law, sosiologi law, paham? Kritisisme law, paham hukum kritis, paham hukum sosiologis. Enggak, hukum itu menurut ahli sosiologis, sosiologi hukum, pandangan sosiologi hukum itu bukan rasional logis yang ada dalam undang-undang yang diatur secara piramida hukum, bukan. Tapi hukum itu ada di dalam masyarakat menurut sosiologi hukum. Menurut hukum alam, hukum kodrat, hukum itu nggak harus rasiologis loh. Sumber hukum sejatinya itu adalah mekanisme alamiah. Contoh seperti nilai-nilai kamu paham ini nggak? Karma gitu ya. Dan yang paling penting itu tidak melulu dari akal manusia, tapi sejatinya nilai-nilai di luar akal manusia yang dapat menjadikan dasar akal budi manusia sebagai makhluk yang baik itu dijadikan juga sumber hukum. Itu hukum kodrat namanya. Maka hukum agama secara rasional bisa menjadi bagian dari teori hukum itu dasarnya hukum kodrat, hukum alam. Sehingga kita mau mengatakan bahwa hukum agama itu dalam teori perkembangan pemikiran barat itu sudah ada loh yang menyatakan itu. Siapa? Aristoteles dengan hukum kodrat atau hukum alam. Jadi jangan dikira ketika kita melandaskan hukum positif dari hukum agama tidak ada dasar pemikiran Yunani, tidak ada dasar pemikiran filsafat. Udah mulai bingung sampai sini. Ya nggak bingung kalau yang suka diskusi. Baik, tindak pidana positif dan tindak pidana negatif. Nah, tindak pidana positif adalah yang dilakukan secara langsung, membunuh, memperkosa, minum minuman keras, itu dia melakukan sebuah tindakan. Tapi ada juga yang tindak pidana negatif. Nah, tindak pidana negatif ini sebetulnya dibagi juga ya. Ada yang memang tindak pidana negatif, ada tindak positif dengan jalan negatif. Kalau tindak pidana negatif itu adalah pembiaran yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Jadi kamu tidak berbuat sama sekali, tetapi itu menjadikan orang lain celaka. Ya, ya. Ya kamu masuk surga atau begitu mah sudah selesai. Enggak, mau bunuh diri ya enggak. Kalau bunuh diri itu kalau memang niat kamu enggak nolong itu bunuh diri. Tapi kalau niatnya nolong ya kamu masuk surga. Yang diapanya? Yang dari yang disalahin tuh. Kalau kan kamunya mati kalau kecuali meskipun kamu nggak mati, terus temanmu tetap mati, tapi kamu sudah berusaha menolong, itu tetap. Jadi yang penting jangan pura-pura nolong, tapi malah dilelepin. Nah itu baru itu. Nah. Dan ini beda kondisi loh ya. Ketika kamu tahu film Titanic, ketika di akhir itu kan si Rose sama si Jack itu di satu nampan, di satu papan, itu kan harus memilih, ya. Itu kan harus memilih tuh siapa yang mati kan, karena sampannya nggak bisa. Nah, apakah si Rose itu dipidana karena si Jack harus meninggalkan sampannya? Ya atau berebut lah ya, berebut sampan. Menurutmu gimana? Itu jadi pembahasan loh. Jadi pembahasan dan harus ada teorinya. Kalau misalkan yang sebelumnya itu kan dibiarin ya. Padahal yang mau nolong itu bisa benar. Tapi pas di hakim dia kan mengaku bahwa dia tidak bisa berenang, makanya dia agak berbantu. Ya kan ada guru renangnya, ada teman-teman renangnya, masa nggak bisa dibuktikan kalau dia nggak bisa?
Hah? Dia tuh bisa berenang, tapi dia tuh sengaja gitu nggak pas di pengadilan dia tuh ngakunya bisa berenang. Iya, kan dibuktikan. Maksudnya kalau dia memang diam-diam tidak bisa berenang ya nggak apa-apa. Cuma kalau maksudnya dia sama teman-temannya diketahui dia bisa renang, kemudian oleh teman-temannya dia diketahui atlet renang atau sama ininya dia bisa dikatakan bisa berenang. Nah itu yang menjadikan dia bisa tertuduh. Maksudnya nggak ada saksinya dikatakan bahwa kamu memang tidak bisa berenang, ya nggak akan kena kalau begitulah. Meskipun kamu sesungguhnya bisa berenang, mungkin kamu berlatihnya di malam hari di saat yang lain tidur. Gitu. Bagus, bagus. Ya intinya begitu. Ya kalau nggak ada saksi kamu yang bisa berenang ya nggak akan kena. Ya bisa. Contoh pas waktu kejadian setelah itu, dia mah memang cupu orangnya nggak bisa renang gitu. Nah itu berarti dia tidak akan kena. Meskipun dalam hati kamu belum tahu dia. Kalau saya latihannya jam 12 malam. Ya intinya begitulah, paham ya? Nah, kemudian ini yang penting. Ada tindak pidana positif dengan jalan negatif. Tindak pidana positif dengan jalan negatif itu sebetulnya dia itu melakukan tindak kejahatan, tapi dia membiarkan. Contoh, menyekap seseorang. Nah, contoh ada temenmu, kamu usilin tuh, kamu pintunya, habis itu dia ketiduran mungkin ya, atau gimana gitu, kamu kunci pintunya, kamu kan membiarkan dia kan, tapi kan dia jadi kelaparan, jadi apa dan sebagainya. Kemudian dia sakit atau dia terluka. Nah itu kan seakan kamu membiarkan, tapi sebetulnya kamu itu sedang berbuat. Itu bedanya. Jadi ada tindak pidana positif dengan jalan negatif. Ini hukumannya lebih berat, menyekap orang. Kan kamu membiarkan atau membiarkan anak kecil, bayi dan sebagainya dibiarin nggak di ini susu gitu ya, atau seorang istri yang benci ke suaminya gitu, dibiarin aja anaknya biar kelaparan dan sebagainya gitu. Karena ngelihat anaknya kalian suaminya, ini dibiarin sampai sakit meninggal, ya itu dia ibunya berarti membunuh. Meskipun dia membiarkan, itu sebetulnya dia melakukan tindak pidana pembunuhan positif, meskipun dia membiarkan. Perbedaan teorinya adalah apakah dia melakukan pembunuhan atau penganiayaan atau dia sebetulnya tidak melakukan itu, karena contoh penyebab kematiannya adalah karena kelaparan, ya kan? Kamu kan nggak berbuat apa-apa, gitu. Nah, logika ini itu sangat penting untuk meyakinkan hukumanmu itu akan berat atau tidak. Ya. Ini berkaitan dengan logika-logika itu diperlukan gitu ya. Nah, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana negatif apabila yang dimaksud tindak pidana negatifnya itu memang bukan yang positif dengan jalan negatif, itu ya tidak terlalu berat ya. Tapi kalau yang positif dengan jalan negatif ini yang lumayan berat ya. Dari pahami dari dua contoh itu. Contoh yang pertama itu ya ada yang kelelep gitu, kamu bisa tapi kamu biarin. Yang kedua, kamu sebenarnya melakukan, tapi dia dengan cara membiarkan menyekap orang, atau membiarkan anak kecil kelaparan, atau contoh mempasung, ya yang sekarang itu apa ya, yang biasanya orang yang berkebutuhan khusus itu dipasung. Itu berarti, itu tindak pidana. Hukum Islam dan hukum konvensional. Sebetulnya hampir sama ya, ketentuan hukum Islam dan hukum konvensional di sini. Jadi ada istilahnya hukum pidana commission dan omission dalam hukum pidana itu. Cuman yang tidak dilihat adalah bagaimana pidana positif dengan jalan negatif. Kalau dalam hukum umum itu nggak ada istilah jalan negatif itu. Ya namanya membiarkan itu juga bagian daripada hukum yang dilakukan commission ya. Tapi kalau dalam Islam itu ada jalan dengan jalan negatif, sebenarnya sih sama aja sih. Perbedaannya antara hukum Islam konvensional sebetulnya kata Abdul Qadir Auda
sistem ini itu lebih apa namanya itu lebih dulu Islam dibanding umum. Coba ini. Nah, hukum Islam tindak pidana. Nah, ini apa sih? Tindak pidana negatif ya. Nah, jadi gini, kalau dalam Islam itu sebetulnya harus dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Dalam Islam, perbedaannya ya. Kalau dalam hukum umum itu tidak ada. Contoh kalau dalam Islam, seyogianya menolong orang yang tenggelam itu adalah keharusan. Nah, maka dia ketika tidak menolong itu jadi bagian daripada apa namanya itu tindak pidana negatif. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Kalau kebakaran, ada tim ataupun ada yang mampu kebal api gitu ya, biasa tukang debus gitu, harusnya tukang debus itu masuk jadi tim pemadam kebakaran ya, karena dia biasanya kebal api gitu. Nah, kemudian dia tidak menolong, yang menurut kebiasaan itu harusnya mereka melakukan tindakan yang sigap dan ini tidak menolong, nah itu baru dikatakan sebagai tindak pidana. Jadi kalau hukum Islam itu kembalikan kepada kebiasaan. Tapi kalau hukum umum itu enggak sebetulnya. Nah, jadi hukum Islam itu kebiasaan menjadi kaidahnya. Tapi menurut mazhab Hambali, ini dikatakan ya, barang siapa sanggup menolong orang lain yang sedang mendapat mara bahaya, seperti tenggelam, terbakar, diserang binatang buas, tetapi dia tidak mau menolongnya, sehingga orang itu mati, menurut mazhab Hambali, ia tidak bertanggung jawab. Tetapi bagi ulama Hanabilah atau setelah-setelahnya dikatakan, dasar perbedaan pendapat itu adalah dari merupakan kewajiban atau bukan ya. Memberikan pertolongan itu merupakan kewajiban atau bukan. Makanya dikembalikan kepada istiadat. Tapi untuk madhab yang lainnya itu tetap dia dihukumi bertanggung jawab. Jadi kembali kepada kewajiban atau bukan, menolong itu merupakan kewajibannya atau bukan. Nah, ini tergantung adat istiadat, adat istiadatnya. Tapi kok rata-rata ya semua adat istiadat, kalau ada yang kesusahan masa nggak ditolong kalau mau kembali ke adat istiadatnya ya. Kecuali kalau dia tadi tidak mampu menolong gitu ya, bisa dikatakan tadi bunuh diri itu gitu ya. Baik. Nah, jadi hukum Islam dan hukum konvensional yang dibahas di sini adalah bahwa intinya hukum Islam itu lebih duluan daripada hukum konvensional. Begitu saja sih. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut. Ya, berdasarkan cara melakukan tindak pidana. Ternyata kalau ini apa namanya itu kita ngerekam di ini tuh Zoom, kalau hanya merekam sendiri itu bisa berjam-jam loh. Kan biasanya 45 menit ya. Nah, 45 itu kalau bareng-bareng, kalau merekam sendiri begini itu bisa berjam-jam. Sip ini namanya ya. Itu saya tidak perlu besok kalau ada apa namanya tidak perlu masuk kelas, saya bisa mereka menikmati hak yang sama begitu ya penjelasannya. Hanya tambahannya kalau kita nggak masuk itu berarti ada diskusi yang harus diisi dalam kolom eknos. Kamu itu suka ngakses eknos atau enggak sih? Kan eknos kan enos ya. Ya udahlah terserah kamu lah itu. Enos. Ya LMS. Apa LMS singkatannya? Learning mahasiswa udah. Apa LMS? Kok saya juga nggak tahu ya. Maksudnya betul itu LMS betul. Cuma maksudnya kok saya singkatannya juga lupa lagi ya.
Gimana sih? Ya, sekarang selanjutnya, berdasarkan cara melakukan tindak pidana. Nah ini, di kelas mana yang kemarin nanya ya, sudah bertanya. Ada tindak pidana tunggal, ada tindak pidana berangkai. Nah ini lagi-lagi juga terkait dengan berat dan ringan hukuman. Penting ini bagi seorang pengacara itu segala cara pokoknya agar kliennya itu bisa bebas, bisa diringankan, itu teori-teori semua dikeluarkan. Paham? Nah, kalau kamu jongkok dengan teori-teori ini, gimana mau memperingan si... Ini dalam prakteknya loh, bahwa pentingnya memahami teori-teori pidana ini tuh bagi seorang pengacara itu luar biasa gitu. Nah, ceritanya pas saya juga lagi dampingi yang kasus koruptor. Dia itu oleh penuntut umum dianggap sama melakukan sebuah tindak pidana korupsi. Padahal dia itu hanya memfasilitasi. Kalau memfasilitasi itu bisa jadi medefleher, nah kamu belum paham ya. Fleher, medefleher, downfleher. Itu adalah pelaku yang membantu, yang bersama-sama. Nah, itu beda berat hukuman dan sebagainya gitu. Nah, saya menggunakan teori itu agar dia diringankan hukuman karena ancamannya lumayan korupsi kan. Lumayan ancaman. Nah, ternyata sama hakim korupsinya dibalas ketika di putusan itu. Teori yang digunakan oleh pengacara telah usang. Adapun teori terbarunya ini aduh saya aduh benar. Eleh hakim. Eleh tuh. Jadi malu juga. Secukupadinya banding kan. Nah, itu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu itu di sana. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Dengan memahami teori-teori ini gitu loh ya. Tindak pidana tunggal itu sebuah tindak pidana yang dilakukan kalau dalam konteks hukum Islam. Jadi kita itu berbicara campur ini karena Abdul Qadir Audah itu adalah cendekiawan Mesir dan Mesir itu bekas jajahan Perancis dan Perancis yang menerapkan kode penal sebagai dasar civil law, di mana pada saat itu kode penal Perancis juga mendasari lahirnya sebuah hukum di Belanda sama civil law. Di Belanda itu dibawa ke Indonesia. Jadi Mesir dan Indonesia itu sebenarnya sama-sama. Maka bahasanya itu kenapa saya agak lancar menjelaskan karena apa namanya itu karena yang dibahas itu perbandingannya dengan KUHP kita dengan KUHP Mesir. KUHP Mesir itu hampir sama dengan KUHP kita gitu loh. Jadi klop-klop gitu. Ya beda jauh. Nah, sekarang tetap harus dibedakan mana yang saya jelaskan dari dasar hukum Islam, mana hukum konvensional. Yang kita sedang bahas ini sebetulnya didasarkan pada hukum Islam. Tindak pidana tunggal itu apabila tindak pidana dilakukan oleh seseorang hanya satu bentuk tindak pidana. Ini biasanya berkaitan dengan tindak pidana hudud. Kamu mencuri, kamu ya jangan kamu lah. Seorang mencuri, seorang minuman keras, yaitu bentuknya satu, tunggal itu yang dikerjakan gitu. Nah, kalau berangkai itu biasanya dalam tindak pidana takzir. Dia tidak menjadi tindak pidana kalau nggak dilakukan terus-menerus. Contoh seperti kamu itu bohong, ya bohong satu kali oke lah. Tapi ya bohong terus, nah itu baru. Itu namanya berangkai. Contoh kamu itu menipu, menipu sekali oke lah ya, tapi terus menipu, nah itu boleh bisa dihukum. Itu namanya berang. Nah, tindak pidana pembagian tindak pidana berdasarkan cara melakukan tindak pidana ini sebetulnya berkaitan dengan apa namanya itu. Nah, jadi kalau ya tadi udah ya. Nah, pentingnya itu pertama berdasarkan berlakunya atau daluarsanya, periodenya, ya. Kalau pidana tunggal itu penuntutan dilakukan setelah kejadian. Ya, setelah kamu bunuh terus. Ya, kok kamu lagi? Seorang membunuh, ya, berarti dia setelah itu langsung dituntut. Ya, paham ya? Tapi kalau yang apa namanya itu berangkai itu bukan ketika
saat dia ini kan dia terusan, yaitu pada saat akhir. Ya, pada saat akhir dia dikatakan memenuhi syarat untuk dituntut. Ya bohongnya 5 kali apa 6 kali atau apa namanya tuh fitnah. Nah, fitnah tuh fitnah atau pencemaran nama baik kan itu bukan hudud ya, bukan kisos kan, maksudnya tajil terus nyerocos terus. Misalnya perempuan ya ngomongin orang terus gibah terus. Nah itu kalau gibahnya sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau udah jadi kebiasaan apalagi bikin geng gibah, nah ini udah itu harusnya dihukum semuanya itu. Harus dihukum. Agak keras saya ini, maksudnya biasaan perempuan gitu ya. Kemudian yuridiksinya. Yuridiksinya itu pengadilan setempat kalau berangkai itu bagaimana dia terakhir melakukan tindak pidananya. Contoh dia berbohong, tempat ini, tempat itu, tempat mana, wah nah itu nanti yang menjadi akhir tempat dia berbohong lah jadi tempat yuridiksi untuk dipidana. Penerapan kaidah. Nah kemudian jadi tidak boleh kalau yang berbohong gini, berbohong belum sampai kepada kadarnya untuk dihukum, terus dia dihukum di tengah. Nah, maka sisanya itu tidak boleh dihukum. Kalau ketahuan contoh gini, ya bukan di tengah ya. Intinya itu dia tidak boleh dihukum 2 kali karena berbohong dalam kasus yang sama begitu. Contoh, dia menuduh satu orang si A, ya, nuduh, dihukum. Masih ada lagi urusan nuduhnya itu, meskipun ketahuannya adalah setelah itu, begitu. Nah, maka tetap itu dikatakan satu kasus. Berbeda kalau setelah hukumannya itu diputus, dia nuduh lagi. Nah, itu beda lagi, ya dihukum lagi, gitu kan. Tapi maksudnya dalam proses pengadilan dia masih nuduh terus. Nah, itu sebelum putusan hakim tetap dianggap sebagai satu. Nah, kalau yang apa namanya itu yang tunggal ya otomatis ya langsung ya. Baik. Pentingnya berdasarkan melakukan pentingnya pembagian tadi sudah hukum Islam dan konvensional ya. Iya silakan. Hukum Islam dan hukum konvensional. Ini sama ini tidak ada bedanya. Sepakat bahwa tindak pidana berangkai terjadi apabila tidak dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, ternyata tindak pidana berangkai itu ukurannya adalah berkali-kali itu adalah ukurannya adalah 2 kali. Tapi ketentuannya terserah dari hakim ya. Maksudnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali itu terserah dari hakim karena bersifat takzir. Sekarang penting ini. Yang dimaksud dengan tindak pidana berurutan. Nah, tindak pidana berurutan ini apabila seseorang melakukan tindak pidana tunggal tapi terus-menerus, maka dia dihukumi satu. Selama itu belum ada putusan hakim. Contoh kamu mencuri di sini diberikan contoh. Contoh kamu lagi seseorang kamu terus nih bahaya. Alhamdulillah murid-murid saya jadi tidak pidana. Alhamdulillah. Seseorang, ya, boleh. Ya, silakan. Ya nggak apa-apa begitu. Set izin. Apa namanya? Tadi kembali lagi. Tindak pidana yang terjadi berurutan. Itu apabila seseorang melakukan tindak pidana tunggal tapi terus-menerus. Contoh kamu mencuri, kamu lagi. Contoh seseorang mencuri. Contoh seseorang mencuri di rumah kosong. Nah, paling memungkinkan tuh di rumah kosong, ya. Satu kali set, gak ada orangnya nih. Oke, ambil kipas angin, gondol. Set, gitu lagi. Nah, kan masih kosong tuh. 2 kali lagi.
gondol lagi, set. Nah, itu dia itu namanya berurutan namanya. Berurutan mencurinya. Itu tetap dikatakan satu bentuk curian kalau kena begitu. Atau penganiayaan. Seseorang, nah bukan kamu lagi, seseorang mukulin temennya. Kan berkali-kali dia. Kan satu kali benjol sini kurang puas, hajar lagi, benjol lagi, hajar lagi. Nah, itu namanya beruntun. Contoh, habis dihajar, istirahat, ketemu lagi, dihajar lagi. Nah, itu namanya beruntun. Tetap beruntun, maka sebelum dia ada putusan hakim dikatakan namanya tindak pidana beruntun, ya itu tetap dihukum satu kali. Problemnya adalah berkaitan dengan nanti maksimal dari hukuman itu seperti apa. Kalau itu berkaitan dengan jinayah ataupun berkaitan dengan tadi kayak penganiayaan, kalau kayak penganiayaan maka tetap ketentuan diatnya ya penggantinya atau mau dipukuli laginya sama aja, intinya satu kali dikatakan satu kali. Nah, ini perbedaan antara tindak pidana berurutan, tindak pidana berangkai, dan tindak pidana non temporal. Nah, jadi ada tindak pidana temporal dan non temporal. Nah, ini tindak temporal itu muakotoh dan gueru muakotoh. Tindak pidana tunggal, tindak pidana berangkai. Nah, jadi tindak pidana yang terjadi berurutan itu adalah tindak pidana yang tunggal tapi dilakukan berkali-kali. Sebagai contoh, berniat melakukan pencurian dengan berapa kali, kemudian ia mencuri dan mengambil sebagian dari rumah untuk maksud kembali mengambil lagi gitu. Maksudnya tadi kayak rumah kosong diambil lagi, ambil lagi, itu tetap satu hitungannya. Nah, kalau tidak tindak pidana berangkai, berarti dia menjadi tindak pidana apabila dia melakukan 2 kali ke atas. Contoh tadi berbohong, ini biasanya dalam tindak pidana takzir, bukan dalam hudud, paham? Ya. Nah, kemudian tindak pidana temporal, non temporal, tindak pidana yang dalam jangka waktu yang relatif lama atau kembali berulang dalam kesinambungan pada waktu itu. Tindak pidana non temporal itu dalam tindak pidana yang berwaktu lama. Contohnya adalah dalam hukum Islam itu ketika kamu tidak bayar pajak terus selama kamu tidak bayar pajak, itu ya namanya non temporal, enggak terus. Nah, itu berarti kamu terus melakukan tindak pidana. Beda kan ketika kamu membunuh, ketika seorang membunuh sudah selesai, atau ketika seorang menganiaya sudah selesai pada saat itu. Tapi kalau non temporal itu contoh seperti menyekap seseorang. Ada seseorang yang menyekap pacarnya karena dia nakal berbulan-bulan. Nah, itu berarti selama bulan-bulan itulah tindak pidana namanya non temporal. Nah, alasan tindak pidana yang dilakukan berturut-turut tetap terhitung sebagai satu tindak pidana. Nah, jadi yang berturut-turut tadi ya, yang berturut-turut, contoh yang mencuri terus berturut-turut, yang menganiaya terus berturut-turut. Yang keterlaluan itu yang memperkosa terus berturut-turut itu. Itu tetap dihitung satu. Selama ya mau nggak mau aturannya begitu gitu ya. Sebetulnya agak menginikan keadilan ya, maksudnya agak kurang adil gitu. Tapi memang itulah, jadi tidak boleh dihukum dua kali, dia dihukum 1 kali. Ya, dalam hukum Islam begitu. Cukup 1 hukuman saja yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan kaidah saling melengkapi. Alasan tindak pidana yang dilakukan berturut-turut tetap terhitung sebagai satu tindak pidana karena memang tinggi. Contoh yang berkosa kan tinggi itu tindak pidananya. Luar biasa itu ya. Menganiaya itu tinggi, maka tetap dihitung 1 kali. Tapi ingat,
ini kalau berturut-turut itu bukan berarti setelah melakukan dihukum terus dia melakukan lagi, bukan begitu ya. Kalau setelah melakukan dia dihukum, contoh potong tangan, dia dihukum, mencuri, dia dihukum potong tangan, seret yang kiri, melakukan lagi, setelah dipotong tangan, dia dipotong lagi yang kanannya, paham? Paham ya? Jadi ada namanya konkursus, ada namanya residif. Kalau konkursus itu berarti ya itu tadi namanya berurutan. Ya. Klinik mentipis maksudnya. Oh, temennya, ya. Saya kira ke klinik ingin pipis. Klinik ingin pipis. Agak tidak masuk akal maksudnya saya. Temannya maksudnya ingin pipis begitu. Lah dia bilang begitu. Bukan ya fokusnya kan ke sini. Nah, jadi namanya konkursus. Kalau tindak hukum pidana itu konkursus. Itu berarti dia berturutan. Tapi nah, cuma di sini tidak dibahas berkaitan dengan belum mungkin ya. Ya, nanti. Berkaitan dengan ketika satu perbuatan itu berbeda dilakukan. Pidana tunggal tapi berbeda setelah membunuh, memperkosa. Setelah memperkosa, ya kan biasanya ada yang mencuri kan? Mencuri dulu dia. Mencuri dulu, lihat pembantunya, memperkosa. Setelah memperkosa, daripada ini membunuh. Nah, maka itu kalau itu adalah pembunuhan yang paling berat, ya sudah, kalau udah pembunuhan kan nggak mungkin lagi dia di had yang lainnya. Tapi kalau bukan pembunuhan maka tetap harus menjalani pidana tunggal satu-satu. Pencurian ya potong tangan dulu, atau penganiayaan ya dikisos, gitu. Saya dipahami ya? Kalau tunggal itu, boleh bisa dipahami? Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini ternyata harus 3 kali ini ya, 3 kali pembahasan. Gini. Jadi begini. Yang masalahnya kita terbatas dengan waktu ya. Yang kekurangan pembahasan dari saya, akses saja. E-notes-nya, akses e-notes itu penjelasan saya yang contoh ini ada 4 slide lagi ya. Tindak pidana nanti kamu bisa akses di e-notes ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya akses itu adalah penjelasan saya kepada slide yang belum saya jelaskan. Pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam bab pembahasan baru karena kita terbatas waktu dan nanti juga kamu kan harus presentasi berbagai macam presentasi ya setelah UTS ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita cukupkan sekian. Baik. Kok jadi ada saya ya?